Selamat siang adik-adik, Shalom. Shalom. Di saat ini kita akan ada dalam ibadah sekolah minggu anak tanggung Jemaat Menara Kasih. Untuk itu kakak pengasuh menjemput semuanya bangkit berdiri. Mari kita siapkan katompung hati, katompung pikiran, kita ada dalam ibadah. Kita angkat lagu pujian, mari masuk, mari masuk. Mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Ya adik-adik, mari kita berdoa. Di saat ini Tuhan Yesus, kami ada untuk beribadah, khususnya jenjang tanggung Jemaat Menara Kasih. Kami akan ibadah, kiranya ibadah ini dari awal sampai akhir menjadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita menyanyi lagu pujian, hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Ya adik-adik, semuanya dipersilakan duduk. Sekarang kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab. Pembacaan Alkitab di saat ini terambil dari 1 Raja-Raja 21, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-29. Pembacaan Alkitab di saat ini terambil dari 1 Raja-Raja 21, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-29. Namun sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, dalam kesempatan indah ini Bapa, kami akan membaca Alkitab. Di dalam kami telah terbuka Alkitab, kiranya Tuhan Yesus mari datang memberkati kami, supaya bukan sekedar kami baca, tapi kami bisa mengerti, dan lebih khusus kami bisa menjadi anak-anak yang mengaplikasikan firman Tuhan ini dalam hidup kami dari hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan Yesus, karena kami telah siap untuk mendengar. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari 1 Raja-Raja 21, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-29. Mari kita membaca secara bersama-sama. Kebun anggur Nabot. Sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot orang Yisrael mempunyai kebun anggur di Yisrael di samping istana Ahab raja Samaria. Berkatalah Ahab kepada Nabot, "Berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu supaya kujadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya, atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang." Jawab Nabot kepada Ahab, "Kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu." Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati dan gusar karena perkataan yang dikatakan Nabot orang Israel itu kepadanya. "Tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku." Maka berbalinglah ia di tempat tidurnya dan menelungkupkan mukanya dan tidak mau makan. Lalu datanglah Isabel istrinya
dan berkata kepadanya, "Apa sebabnya hatimu kesal sehingga engkau tidak makan?" Lalu jawabnya kepadanya, "Sebab aku telah berkata kepada Nabot orang Israel itu, berikanlah kepadaku kebun anggurmu dengan bayaran uang, atau jikalau engkau lebih suka, aku akan memberikan kebun anggur kepadamu sebagai gantinya." Tetapi sahutnya, "Tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggurku itu." Kata Isabel istrinya kepadanya, "Bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Bangunlah, makanlah, dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Israel itu." Kemudian ia menulis surat atas nama Ahab, memeteraikannya dengan meterai raja, lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot. Dalam surat itu ditulisnya demikian, "Maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Suruh jugalah 2 orang dursila duduk menghadapinya, dengan mereka harus naik saksi terhadap dia dengan mengatakan, 'Engkau telah mengutuk Allah dan Raja.' Sesudah itu bawalah dia keluar dan lemparilah dia dengan batu sampai mati." Orang-orang sekotanya, yakni tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam di kota itu, melakukan seperti yang diperintahkan Isabel kepada mereka, seperti yang tertulis dalam surat yang dikirimkannya kepada mereka. Mereka memaklumkan puasa dan menyuruh Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Kemudian datanglah 2 orang, yakni orang-orang dursila itu, lalu duduk menghadapi Nabot. Orang-orang dursila itu naik saksi terhadap Nabot di depan rakyat. Katanya, "Nabot telah mengutuk Allah dan Raja." Sesudah itu mereka membawa dia keluar kota lalu melempari dia dengan batu sampai mati. Setelah itu mereka menyuruh orang kepada Isabel mengatakan, "Nabot sudah dilempari sampai mati." Segera sesudah Isabel mendengar bahwa Nabot sudah dilempari sampai mati, berkatalah Isabel kepada Ahab, "Bangunlah, ambillah kebun anggur Nabot orang Israel itu menjadi milikmu, karena Nabot yang menolak memberikannya kepadamu dengan bayaran uang sudah tidak hidup lagi, ia sudah mati." Segera sesudah Ahab mendengar bahwa Nabot sudah mati, ia bangun dan pergi ke kebun anggur Nabot orang Israel itu untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu bunyinya, "Bangunlah, pergilah menemui Ahab raja Israel yang di Samaria. Ia telah pergi ke kebun anggur Nabot untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Katakanlah kepadanya demikian, beginilah firman Tuhan, engkau telah membunuh serta merampas juga. Katakan pula kepadanya, beginilah firman Tuhan, di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ jugalah anjing akan menjilat darahmu." Kata Ahab kepada Elia, "Sekarang engkau mendapat aku, hai musuhku." Jawabnya, "Memang sekarang aku mendapat engkau, karena engkau sudah memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu, aku akan menyapu engkau dan melenyapkan setiap orang laki-laki dari keluarga Ahab, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Dan aku akan memperlakukan keluargamu sama seperti keluarga Yerobeam bin Nebat dan seperti keluarga Baesa bin Ahia, oleh karena engkau menimbulkan sakit hatiku dan oleh karena engkau mengakibatkan orang Israel berbuat dosa." Juga mengenai Isabel, Tuhan telah berfirman, "Anjing akan memakan Isabel di tembok keluar Israel. Siapa dari keluarga Ahab yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung di udara. Sesungguhnya tidak pernah ada orang Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, karena ia telah dibujuk oleh Isabel istrinya. Bahkan ia telah berlaku sangat keji dengan mengikut berhala-berhala, tepat seperti yang dilakukan oleh orang Amori yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel." Segera sesudah Ahab mendengar perkataan itu, ia mengenakan pakaiannya,
mengenakan kain kabung pada tubuhnya dan berpuasa. Bahkan ia tidur dengan memakai kain kabung dan berjalan dengan langkah lamban. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu, "Sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya. Barulah dalam zaman anaknya, aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya." Demikianlah pembacaan kita di saat ini. Shalom adik-adik semua. Kita telah bernyanyi, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Bahkan adik-adik sudah membaca dari kitab Raja-Raja 21 ayatnya yang pertama hingga berakhir pada ayatnya ke-29. Dan saat ini adik-adik akan disegarkan dengan cerita tentang bagaimana Allah begitu luar biasa menyertai seluruh kehidupan kebun anggur Nabot. Adik-adik yang terkasih, masih pada pertemuan yang sama dengan cerita tentang pokok bahasan, yaitu kasih karunia Allah, dan subpokok bahasan kasih karunia Allah mengatasi keserakahan. Berbicara tentang kebun anggur Nabot, tentu tidak lazim lagi di telinga adik-adik semua bahwa ada Raja Ahab yang menginginkan kebun anggur itu. Perjalanan itu pun dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkannya. Tetapi tentu Nabot mempertahankan apa yang Tuhan sudah berikan baginya. Ada 3 hal yang bisa membuat semua hal yang dilakukan oleh Ahab itu dapat diatasi. Dengan cara Nabot mempertahankan bahwa semua yang ada pada kebun anggurnya itu adalah warisan dari Allah. Warisan dari Allah adalah suatu berkat yang mesti dijaga dan dirawat, sehingga dari semuanya itulah menjadi bagian juga dalam warisan keluarga. Adik-adik, tentu dalam menginginkan sesuatu hal harus dilakukan dengan cara terpaksa, bahkan juga dengan cara yang mungkin bisa melukai hati orang lain. Hal-hal itulah yang akan dilakukan oleh sosok perempuan bernama Isabel. Isabel dengan berbagai cara supaya ingin menjatuhkan Nabot, maka dia menyatakan bahwa Nabot mengkhianati Tuhan. Sehingga peristiwa-peristiwa itulah yang menghantar supaya Ahab bisa memperoleh semua rejeki atau kebun anggur yang dimiliki oleh Nabot. Adik-adik yang terkasih, semua orang akhirnya menghujat Nabot, melempari Nabot dengan batu sehingga ia harus mengakhiri hidupnya atau meninggal. Maka disitulah kita melihat bahwa begitu senangnya Ahab karena apa yang dia inginkan selama ini melalui kebun anggur Nabot akhirnya tercapai. Suatu bentuk yang kurang terpuji adik-adik, di mana Ahab dengan bersenang hati menerima semua warisan itu, namun dengan cara yang salah. Dalam perjalanan seperti itu, ketika kita melihat bahwa dari ayat ke ayat sampai pada ayat yang ke-21 situ, datanglah firman Tuhan kepada si Elia, dan Elia mewujudkan apa yang dinyatakan dalam firman Tuhan itu. Dan Elia pun menghampiri Ahab dan menyatakan bahwa, "Ahab, kamu akan mendapatkan kutuk bagi semua seisi keluargamu, sebab kamu telah menginginkan apa yang bukan menjadi bagianmu, dan apa yang bukan menjadi milik kepunyaan keluargamu." Dan adik-adik, ternyata di dalam proses itulah Ahab merasa benar-benar menyatakan bahwa dirinya benar-benar salah di hadapan Tuhan. Apa sih langkah yang diambil oleh si Ahab, adik-adik terkasih? Langkah yang diambil Ahab ketika kita melihat pada ayatnya yang ke-20, kata Ahab kepada Elia, "Sekarang engkau mendapat aku, hai musuhku." Jawabnya, "Memang sekarang mendapat engkau karena engkau memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu. Aku akan menyapu engkau dan melenyapkan setiap orang laki-laki dari keluarga Ahab, yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Dan aku akan memperlakukan keluargamu sama seperti keluarga Yerobeam."
Di sini adik-adik dinyatakan bahwa benar-benar Ahab terpukul dengan pernyataan itu, dan benar-benar terjadi malapetaka menimpa kehidupan keluarganya. Dan apa yang harus dilakukan oleh Ahab? Dia harus berkabung, merenungkan dirinya dalam setiap perbuatannya. Di ayatnya yang ke-27 menyatakan, segera sesudah Ahab mendengar perkataan itu, ia menggoyahkan pakaiannya, mengenakan kain kabung pada tubuhnya dan berpuasa. Bahkan ia tidur dengan memakai kain kabung dan berjalan dengan langkah lamban. Di sini Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada Ahab, bahwa ketika melakukan sesuatu sudah pasti ada konsekuensi yang dialami. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bukan saja dialami oleh Ahab, tetapi semua adik-adik di rumah. Ketika adik-adik sendiri tidak melakukan apa yang Tuhan Yesus mau dalam kehidupan adik-adik, ingin sesuatu yang diminta dengan secara paksa, ingin handphone, tidak mau kalah dengan teman-teman yang lain, ingin membeli handphone yang bisa bermain game supaya tampil baik di hadapan orang lain, tampil oke, sehingga membuat adik-adik memaksakan kehendak. Adik-adik tidak boleh seperti itu, sebab sesuatu yang kita lakukan tentu ada konsekuensi yang harus kita jalani. Dimanapun adik-adik berada, jalanilah apa yang Tuhan Yesus mau, bukan atas keinginan sendiri, sehingga kita tidak terjebak seperti apa yang terjadi pada Ahab. Supaya kasih karunia Allah itu mengatasi seluruh keserakahan hidup, supaya adik-adik, semua orang di sekitar adik-adik pun merasakan kasih karunia Allah dari waktu ke waktu, bukan dengan cara tidak terpuji, bukan dengan cara mengingini harta orang lain, sehingga Tuhan tetap menyertai kita untuk melakukan yang terbaik, bukan dengan hidup serakah dan menginginkan sesuatu yang bukan milik kepunyaan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan jadilah orang-orang yang tetap melakukan kebaikan-kebaikan, bukan untuk diri kita, tetapi untuk Tuhan, dengan tetap terus ada dengan Tuhan, dengan firman-Nya, dan menjadikan diri adik-adik semua sebagai berkat yang tidak pernah berkesudahan, kini dan selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengerti apa yang terjadi dalam hidup kita. Di tengah-tengah berbagai peristiwa yang ada, Allah mengerti. Untuk itu, mari kita angkat pujian bagi Tuhan. Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepadamu-lah kami datang sebagai anak-anak jenjang tanggung di Sekolah Minggu Tunas Pekabaran Injil Jemaat GPM Menara Kasih. Kami datang bilang buat Tuhan, terima kasih banyak untuk cinta-Mu, untuk kasih-Mu yang tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Engkau menjadi sosok yang terindah, menjadi sahabat yang terindah dalam seluruh kehidupan kami. Sehingga di hari ini kami bersyukur untuk nafas kehidupan, untuk pendidikan yang boleh kami jalani dari waktu ke waktu, untuk sukacita bisa bersama dengan keluarga, sanak saudara, dan semua orang yang ada di sekitar kami. Kami mau bilang buat Tuhan, terima kasih
untuk waktu dan kesempatan yang Engkau beri bagi kami untuk menikmati sukacita dengan cerita tentang kebun anggur Nabot. Kami boleh belajar dan terus belajar untuk tetap berpengharapan kepada Tuhan Yesus, supaya tetap bersyukur dengan apa yang Tuhan beri bagi kami, dengan tidak memaksakan kehendak diri kami, tetapi semuanya kami tetap tunduk di bawah hadirat-Mu, meminta Engkau pimpin dan sertai kami, supaya kami bisa melakukan apa yang Engkau kehendaki ya Bapa. Kami berdoa dan bersyukur untuk setiap kami yang boleh menikmati sekolah, belajar dari rumah, walaupun berbagai tantangan akibat COVID-19 membuat kami harus terganggu dengan pembelajaran. Kami percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Semester 1 Bapa telah melindungi kami, maka semester 2 pun Bapa tetap akan menyertai semua kami, supaya kami juga belajar dengan baik, dan kami bisa naik kelas, kami bisa lulus. Semuanya itu kami berharap kepada Engkau, satu-satunya harapan kami. Bapa di surga, tolong kami, berkati kami, semua hal yang kami usahakan untuk pendidikan kami. Ketika kami ada dalam kemalasan belajar kami, Tuhan tegur kami, supaya kami tidak terlena dalam hal-hal yang tidak baik itu Bapa. Bapa di surga, terima kasih untuk Mama dan Papa yang selalu menopang kami dalam belajar. Engkau berkati mereka, umur panjang, berkat sukacita Engkau beri bagi mereka, supaya mereka menjadi Mama dan Papa yang hebat dalam seluruh kehidupan kami. Bapa di surga, berkati seluruh pekerjaan mereka, agar dari mereka lah berkat boleh kami rasakan dari waktu ke waktu. Kami berdoa bagi para pengasuh kami dari jenjang batita sampai pada jenjang remaja. Berkati mereka semua Tuhan, supaya mereka menjadi pengasuh-pengasuh yang tetap sayang bagi kami, tetap menjadi pengasuh yang sabar dan sukacita dalam menjalankan seluruh proses mengajar mereka, membina kami, bahkan membimbing kami ke arah yang Engkau kehendaki. Berkati seluruh kehidupan rumah tangga mereka, keluarga mereka dari waktu ke waktu. Bapa di surga, seluruh kehidupan kami percaya Tuhan melindungi kami dari waktu ke waktu, supaya kami tetap diajarkan untuk melakukan sesuatu yang terbaik, perbuatan-perbuatan jujur, perbuatan-perbuatan adil yang berkenan di hadapan Tuhan, agar keserakahan tidak ada dalam diri kami, tetapi ada kebaikan, kejujuran, dan kesetiaan yang selalu kami rasakan dari waktu ke waktu. Kami berdoa bagi teman-teman kami yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Bagi yang ada dalam putus asa, Tuhan hibur. Berada dalam sukacita mereka pun tetap Tuhan ada, berikan mereka sukacita dari waktu ke waktu. Ini kami Bapa dengan seluruh pergumulan hidup kami percaya Tuhan menyertai kami. Dan mari Bapa, ajarkan kami semua untuk mengucapkan doa kami seperti yang Kau ajarkan bagi murid-murid di 2000 tahun lalu. Begitupun dengan kami saat ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Bapa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang terkasih, kita akan mengakhiri rangkaian ibadah sekolah minggu kita, tapi tetap kita ada dalam sukacita hati sambil mengangkat pujian bagi Tuhan El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia.
mengakhiri, mari semua dipersilakan berdiri dan kita terima berkat Tuhan. Damai sukacita Allah selalu berdiam dalam sanubari semua adik-adik dan tetap akan menuntun setiap tapak-tapak kaki adik-adik dalam menerima semua janji penyertaan Tuhan, sebab Engkaulah Allah yang mampu memberikan kami jaminan berkat itu. Kiranya kasih karunia damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, mau tinggal menyertai seluruh kehidupan anak-anak dimanapun mereka berada, pendidikan mereka, kami para pengasuh, orang tua, hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik tetap ada di rumah mengikuti aturan pemerintah dan tetap jaga kesehatan adik-adik semua, dan tetap percaya bahwa Tuhan Yesus tetap menyertai adik-adik. Shalom.